Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa podcast Lentera Umat MPU Aceh yang kami muliakan, dan insyaallah seperti biasa kita akan menayangkan tema yang bermanfaat, tema yang bisa memberikan inspirasi dan pencerahan buat kita semua. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita coba membahas satu tema tentang hak kekayaan intelektual menurut fikih Islam. Nah, untuk mengelaborasi lebih jauh tema ini, di studio sudah kita hadirkan dua orang narasumber kita yang insya Allah nanti akan bisa menjelaskan secara lebih detail. Narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Erdiana SE, ya Bu ya. Beliau sehari-hari diamanahkan sebagai analis kekayaan intelektual kantor Kementerian Hukum Aceh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah hadir di podcast kita. Kemudian seperti biasa kita juga menghadirkan salah seorang anggota MPU Aceh, dan hari ini dihadiri oleh Abu Tengku Dr. Mutiara Fahmi LCMA. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam. Sehat Abu ya? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita mulai bincang-bincang kita pada hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Dalam fikih Islam, hak kekayaan intelektual atau haki umumnya diakui dan dilindungi, terutama hak cipta yang disebut hak al-ibtikar. Islam mengakui hak individu atas hasil karya intelektualnya, baik dari segi moral maupun ekonomi, selama karya tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada tahun 2016 telah mengeluarkan Fatwa MPU Aceh nomor 6 tahun 2016 tentang hak atas kekayaan intelektual menurut fikih Islam. Dalam era globalisasi ini, kreativitas dan inovasi menjadi sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan. Namun bagaimanakah Islam memandang tentang hak-hak kekayaan intelektual dan bagaimana undang-undang di Indonesia mengatur tentang haki? Simak selengkapnya dalam podcast Lentera Umat episode kali ini. Saya mau ke Ibu dulu Bu. Kan sekarang ini lagi viral Bu ya, lagi viral masalah tuntut menuntut ini. Ya kemarin ada seorang penyanyi, kalau saya nggak salah itu penyanyi dangdut ya, itu dituntut oleh pencipta lagunya terkait dengan gagal bayar royalti istilah mereka ya. Jadi ini terjadi sekarang ini. Kemudian yang terbaru sekarang ini saya baca kemarin itu ada, ini viral juga nih beritanya. Di Jakarta itu sekarang restoran, ya rumah makan itu tidak lagi menampilkan musik-musik. Nah, jadi kalau biasa kita makan di restoran tuh Bu, biasanya ada musik kan, ada musik segala macam. Tapi sekarang nggak lagi Bu. Sekarang sudah diganti dengan kicauan burung gitu. Nah, kemudian ada gemericik air. Ternyata kenapa diganti? Karena takut dituntut oleh pencipta musik ini membayar semacam kompensasi lah gitu ya. Jadi ini sebenarnya fenomena apa yang terjadi Bu? Baru-baru ini sempat viral kan. Jadi sebelum ke sana mungkin Ibu perlu jelaskan dulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual itu dari sisi regulasi pemerintah. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas undangannya kepada kami Kementerian Hukum, sehingga pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk bisa berhadir di podcast Lentera Umat Lentera ya Pak Umat, ya. Lentera Umat. Yang episodenya ternyata udah banyak ya Pak ya, udah hampir 50. Iya, luar biasa sekali. Baik, mungkin tadi pertanyaannya tentang kekayaan intelektual ya Pak ya. Iya. Secara aturan kekayaan intelektual ini diartikan sebagai hasil olah pikir Pak, hasil olah pikir manusia ya,
yang dapat diwujudkan dalam suatu bentuk karya atau produk yang kemudian dia memiliki nilai ekonomi. Nilai ekonomi ya. Betul. Dari sana. Nah mungkin hari ini kebanyakan dari masyarakat kita melihat atau mengetahui, memahami bahwa kekayaan intelektual itu hanya sebatas tentang merek tentang hak cipta. Padahal kekayaan intelektual ini cakupannya luas sekali. Luas, betul. Jadi termasuk di dalamnya selain merek dan hak cipta ada paten, Pak. Paten, ada indikasi geografis, ada desain industri, kemudian ada DTLST, desain tata letak sirkuit terpadu, ada rahasia dagang juga. Dan saat ini juga ada yang sedang digembor-gemborkan oleh pemerintah itu yang kepemilikannya komunal, Pak. Ada kekayaan intelektual komunal yang artinya di sini kepemilikannya bersama. Seperti kopi gayo misalnya, merek gayo itu ya. Nah, biasanya itu kalau yang komunal itu didaftarkan oleh pemerintah daerah. Iya, kemudian perkumpulan masyarakat petani kayak di Gayo ya, Pak. Gayo. Nah, itu lagi kita semua orang juga bisa pakai itu berarti. Yang menjadi anggota. Masyarakat dan pemerintah setempat itu terkait merek kolektif. Jadi satu merek nanti di satu tempat tertentu tapi bisa digunakan secara bersama. Gitu ya. Kalau kita di sini sudah ada beberapa, ada 6 kalau saya tidak salah, yang terakhir ada 6. Itu salah satunya yang di Gampung Nusa, Bu. Gampung Nusa. Gampung percontohan ya itu ya. Iya, jadi itu mereka sudah termasuk yang memiliki merek kolektif. Kemudian di Aceh Besar ada Nyancap ya, Pak ya. Produk itu. Produk makanan. Itu juga sudah ada. Kalau si reboh tuh bisa merek si reboh tuh bisa kita ini juga tuh. Nah, itu masuk komunal juga, dia masuk dalam ekspresi budaya tradisional, Bapak. Bagian dari panjang sekali sebenarnya. Itu bagian lagi dari KI komunal juga, itu masuk dalam kategorinya ekspresi budaya tradisional yang itu diadop dari ini ya, Pak ya. Kebiasaan masyarakat itu bisa juga. Kayak adat mandi pucuk dan segala macam itu juga bisa dilindungi sebenarnya, Pak. Oh, adat bisa juga, Bu. Bisa yang pemerintah setempat akan mengajukan. Jadi tujuannya apa ini, Bu? Misalnya seperti tadi kopi gayo itu kan diusulkan secara komunal oleh masyarakat. Sehingga tidak bisa digunakan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Itu tujuannya seperti itu ya, Bu ya? Tujuannya salah satunya itu, Pak. Jadi dilindungi gitu ya, Pak ya. Mendapatkan perlindungan hukum bahwa yang boleh menggunakan label tadi itu indikasi geografis dari kopi gayo itu adalah masyarakat yang di seputaran Gayo itu. Selain itu juga memberikan nilai lebih, Pak, kalau sudah terdaftar gitu ya, Pak ya, sudah ada hak kekayaan intelektual. Baik, ditahan dulu, Bu. Saya nanti coba gali lagi masalah kopi gayo itu, Bu ya. Kita ke Abu dulu, Abu. Kan MPU sudah mengeluarkan fatwa nih ya, Bu ya. Fatwa MPU Aceh nomor 6 tahun 2016 tentang hak atas kekayaan intelektual menurut fikih Islam ya. Betul. Tapi sebelum ke sana, Bu, saya ingin coba melihat sejarah dulu, Bu ya. Saya pernah baca literatur tuh, Bu, bahwa konsep haki ini itu dimulai pada abad ke-17 dan ke-18. Itu di Inggris dulu awal-awalnya. Abad ke-19 baru diterapkan secara lebih modern gitu. Di dalam Islam mungkin pada zaman Rasulullah apakah sudah ada konsep seperti ini? Mungkin namanya bukan haki ya, Bu ya. Apakah sudah ada? Mungkin Abu bisa jelaskan kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bicara masalah hak kekayaan intelektual ini, pada hakikatnya kita bicara tentang konsep kepemilikan dalam Islam. Di hak milik ya. Zaman dahulu kita sering membaca kitab-kitab itu selalu di ujungnya atau di mukadimahnya dikatakan oleh pengarangnya, saya telah wakafkan apa yang saya tulis ini. Apa yang saya tulis inilah untuk mencari ridha Allah. Jadi memang zaman dulu apapun yang dikreasikan oleh para ulama khususnya itu memang dikehendaki adalah wujudnya keikhlasan. Kemudian masyarakat yang membaca kitabnya ataupun yang menggunakan hasil daripada kekayaan orang lain dalam bentuk pikiran itu pada masa itu juga punya sifat yang sangat amanah, jujur. Jadi apapun yang mereka nukil daripada para ulama itu tidak dikatakan miliknya, selalu ditulis referensi. Jadi kalau hari ini kita belajar ilmu metodologi penelitian yang mengagungkan bagaimana kita menukil orang lain, itu sudah didahului oleh Islam dalam ilmu periwayatan hadis dan sebagainya.
Jadi itu sangat-sangat diagungkan. Lalu kemudian ketika ulama membahas apa itu harta, maka definisi harta itu disepakati adalah sesuatu yang punya nilai, qimah. Nah, mutakawim itu bisa jadi dia berbentuk benda, bisa jadi berbentuk hak atas pemanfaatan suatu. Nah, ketika ada benda dan ada yang bukan wujud benda, disinilah lahir hak atas kekayaan intelektual yang merupakan hasil kreasi dan pemikiran. Ketika itu maka karena ada kepentingan kita untuk melindungi hak orang lain yang hari ini sudah dicaplok oleh orang lain tanpa amanah tadi, lalu ada orang yang merasa dirugikan, maka MPU itu merasa penting untuk membahas masalah ini pada sudah sejak tahun 2016 sebelum viral apakah kedai kopi tadi takut membayar royalti atau apa ya. Jadi alhamdulillah kita sudah punya panduan itu, dan para ulama menilai bahwa hak kekayaan intelektual itulah harta. Karena apa harta? Karena hak cipta itu kan bisa diwariskan, Bu, dalam undang-undang. Bahkan sampai 70 tahun setelah meninggalnya penulis itu diatur oleh undang-undang begitu. Setelah meninggal. Nah, kalau begitu kan diwariskan. Sesuatu yang diwariskan bernilai. Nah, berarti itu harta, karena itu tidak boleh dicaplok dengan tanpa seizin pemiliknya. Itu melanggar Al-Qur'an dan hadis. Berarti dalam Islam itu justru tidak bernilai ekonomi ya, Bu ya. Mereka ikhlas ya, pada awalnya begitu. Jadi tidak perlu pengaturannya itu, karena memang semua orang menjaga batasan-batasan dirinya gitu. Ketika ini tidak bisa dijaga dengan baik, maka itulah perlu regulasi. Saya pikir kan regulasi itu untuk mengatur ketika terjadi sesuatu yang berpotensi ya keributan, konflik dan sebagainya. Gimana, Bu? Luar biasa. Luar biasa bagaimana Islam mengatur ini semua ya, Bu ya. Saya balik ke Ibu. Tadi sempat ada istilah hak cipta, kemudian hak paten, Bu ya, kemudian ada lagi hak desain juga, Bu ya, rahasia dagang. Mungkin bisa Ibu detailkan satu persatu, Bu, biar ini dapat manfaat juga bagi pemirsa podcast kita. Apa itu hak paten, apa itu hak merek? Karena memang kami sendiri pun bingung juga nih, Bu, ini paten bukan, ini merek bukan. Kemudian ada istilah rahasia dagang lagi segala macam, desain segala macam. Mungkin Ibu bisa jelaskan secara lebih singkat terkait tadi. Mungkin kalau secara singkat seperti ini ya Pak, mungkin kita mulai dari merek nih yang lebih umum. Kalau merek itu sendiri kan sudah diatur memang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 ya, tentang merek dan indikasi geografis. Ini mengatur dua rezim KI sekaligus dalam undang-undang ini. Merek itu merupakan suatu tanda Pak yang didaftarkan boleh dalam bentuk nama, boleh bentuk tulisan gitu ya. Tulisan, kemudian bisa logo juga, bisa bentuk hologram juga bisa, suara juga bisa. Yang dia di dalamnya itu mengandung unsur pembeda suatu produk. Suara juga, Bu ya? Bisa juga suara Pak. Itu kalau misalkan di iklan sekarang kan ada ya Pak, cuman dari yang ini dari HP juga kalau kita buka di aplikasi juga ada tuh yang mereknya bentuk suara boleh. Kemudian singkatnya seperti itu ya Pak ya. Dan dia itu biasanya pengurusannya lebih kurang sekitar 9 bulan, tetapi bisa lebih cepat dari itu. Kalau tidak ada kendala bisa lebih cepat dari itu. Itu merek, Bu ya? Iya, dan biayanya sendiri kalau merek itu lebih bisa dua Pak, dia boleh diusul dari UMKM dengan melampirkan rekomendasi UMKM dari dinas yang sudah terkait, diatur, ya, betul, dan sudah diatur. Salah satunya adalah dinas Disperindak Pol, kemudian bisa juga dari dinas pariwisata. Itu harganya cuma 500.000. Kalau dia bayar pribadi itu bisa mencapai 1.800.000. Kemudian murah bersama-sama. Yang murah yang ini Pak, komunal dari Rekom. Rekom. Kolektif ya. Iya, kalau Rekom. Itu yang merek, Bu ya? Kalau merek. Kalau yang cipta, kalau yang hak kemudian cipta. Kalau hak cipta sendiri itu namanya cipta ya Pak, ya hasil ciptaan gitu yang dihasilkan oleh pencipta. Dan dia itu bersifat deklaratif Pak. Deklaratif dalam artian seperti ini. Pada saat si pencipta mewujudkan karya ciptanya dia, itu otomatis dia mendapatkan perlindungan. Jadi tidak harus mendaftar dulu gitu jadi secara otomatis dia sudah dilindungi. Dan diwujud bersifat deklaratif. Kalau dia sudah dipublikasikan, sudah diwujudkan dalam bentuk karya, kemudian dipublikasikan, itu langsung otomatis melekat kepemilikan haknya gitu. Baik, Bu, ini saya ada satu pertanyaan dari netizen ini. Karena mereka udah tahu nih, ini minggu depan ada taping masalah ini. Jadi ada satu teman saya itu, Bu, kan. Jadi beliau itu punya produk dan sudah lama menggunakan merek
merek A lah, kita bilang merek A, dan sudah viral itu. Jadi masyarakat kalau beli udah tahu dia ini pasti punya si ini gitu. Tetapi dia lalai tidak mendaftarkan merek ini mungkin ke kantor ibu ya, ke Kemenkum, sehingga beberapa waktu yang lalu itu diambil mereknya, didaftarkan oleh orang lain gitu. Nah, saya jadi penasaran bagaimana mekanismenya, Bu? Apakah tidak ada uji lapangan dulu, misalnya pihak ibu misalnya datang, ini merek ini sudah pernah dipakai oleh si ini, ya kan sudah viral itu, tetapi kok bisa lolos dipakai oleh pihak lain yang kebetulan mendaftar secara resmi gitu, Bu. Bagaimana mekanismenya, sehingga ini kan masyarakat juga merasa dirugikan ini, Bu, terhadap kasus ini. Silakan, Bu. Nah, ini banyak nih Pak kasusnya, makanya kita melalui sosialisasi kita beritahukan kepada masyarakat informasinya bahwa merek ini mengandung sistemnya first to file. Artinya siapapun yang mendaftar siapa yang duluan mendaftar, walaupun itu merek sudah viral, sudah melalui seseorang gitu, orang lain gitu ya. Seperti itu. Kalau kemudian datang si orang lain lagi yang mendaftar, ya kita melihatnya di situ. Bu ya. Siapa yang duluan mendaftar, makanya kita menghimbau kepada masyarakat siapa yang jangan lalai lah istilahnya, Bu ya. Betul. Kalau misalkan membangun branding itu sambil jalan, kami menyarankan lebih bagus daftar dulu, kemudian baru dibangun brandingnya, baik. supaya lebih terselamatkan. Artinya nggak ada jalur untuk dia menggugat, tuh, Bu. Kalau selama belum pernah didaftarkan itu nggak bisa. Nggak ada jalur. Itu sekarang secara undang-undang dilindunginya siapa yang dahulu mendaftar. Tapi karena dia ini celah hukumnya di sini, masalah di sini. Itu, ya. Yang ini yang kadang-kadang dari masyarakat sendiri kita lalai di situ ya Pak ya. Ketika sudah ini udah jadi memang untuk harus ada pendampingan lah, Bu ya, pendampingan sosialisasi, karena memang kasihan juga ini mereknya memang sudah merek orang, sudah melekat ya merek itu di beliau, tapi tiba-tiba ada aturan beliau nggak bisa pakai lagi merek itu. Kasihan sekali. Jadi dari sisi ekonomi dia merasa dirugikan ini, tapi regulasi pemerintah kan lain lagi ya, Bu ya. Ya mungkin ini tadi sangkut paut dengan yang Abu bilang ya, Bu ya. Baik. Itu dari sisi pandangan Islam gimana tuh? Bukan ada prinsip ketidakadilan di sana itu. Iya, inilah yang saya katakan tadi, ada celah hukum. Mestinya kalau ada revisi aturan tentang ini, hal yang seperti itu bisa menjadi catatan terhadap pembuat aturan ke depan. Karena hak milik ini kan sekarang diakui karena ada dokumen. Nah, benar. Zaman dahulu misalnya orang tua kita itu punya tanah atau mewakafkan tanah dengan lisan, dan itu dipercaya karena lisan itu salah satu bukti akad dalam Islam. Jadi begitu ada ijab kabulnya, ada lisannya, sudah selesai sebenarnya. Tapi ketika kita masuk ke dalam urusan bernegara, memang tidak cukup dengan akad. Kita perlu kepada regulasi, bahkan kepada dokumen-dokumen resmi. Nah, di sini saya pikir itu perlu ada jalan tengah. Kalau memang itu ada saksi dari misalnya kepemilikan tanah ini, kan itu lebih ini lagi ya, memang hak milik, karena kita bicara hak milik ini. Jadi kalau yang tadi hak milik merek kan, kalau memang dia pemilik dari awal dan bisa dibuktikan, saya pikir itu adalah pencaplokan juga. Karena dalam agama itu dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, sesuatu yang kita gunakan punya orang lain tanpa seizinnya itu adalah bernilai dosa. Nah, ini kalau dia punya amanah, dia sebenarnya nggak berani itu mencatatkan itu, karena ini kan pasti ada main-mainnya dan ujungnya pasti ekonomi. Nah, ketika ujungnya ekonomi, itu segala sesuatu yang lahir daripada yang haram, maka hasilnya adalah haram. Ini yang kita takutkan. Itu kaidah agama mengatakan begitu. Segala sesuatu yang lahir dari haram, ujungnya adalah haram. Jadi memang memanfaatkan celah hukum tadi, Bu. Melihat ini sudah viral, ini dicek dulu, ternyata belum didaftarin. Di situ celah masuk untuk mengambil sebenarnya tuh hak orang yang diambil karena memang ada celah hukum di sana. Tapi secara hukum seperti Ibu katakan ya memang begitu aturannya. Iya, benar, dari sisi hukum. Siapa yang lebih dahulu mendaftar jadi secara hukum mungkin tidak ada pelanggaran di situ. Cuma ya kembali lagi, apakah hati nurani kita itu memang merasa mengambil punya orang, karena sebenarnya tanpa hukum pun manusia itu sudah Allah ciptakan ada nurani untuk menilai baik dan buruk. Ketika ada sesuatu yang kita bergetar itu pasti kurang nyaman gitu, Pak. Maksud saya begini ya, bukan? Soalnya tadi ada pendaftaran merek ke pihak Kemenkum Aceh, kemudian ada semacam survei lah.
survei, oh ini merek ini belum dipakai orang lain secara resmi gitu. Tapi secara tidak resmi dipakai nggak merek ini? Nah, maksud saya begitu. Apakah ada tim seperti itu, Ibu? Ya, kalau di kita Pak penelusuran itu by system memang. By system ya. Jadi memang kita memberikan juga fasilitas kepada pengguna layanan merek yang ingin mendaftarkan merek. Kita memberikan layanan, bisa kita telusuri dulu. Tapi yang sudah terdaftar. Yang sudah terdaftar. Maksud saya yang belum terdaftar diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggugat lah. Misalnya ini akan diberikan merek ini terhadap ini. Dibuka semacam apa namanya Pak Abu, semacam durasi gugatan gitu, seminggu apa 2 minggu, dibuktikan bahwa merek ini saya yang pakai tapi saya belum daftar, dibuktikan dengan surat izin hak masyarakat segala macam, hak bantah itu, hak bantah lah gitu, hak bantah ya dari masyarakat ya. Gimana Bu, apa itu ada celah di sana atau gimana Bu? Ya, selama ini kan munculnya Pak, baru muncul itu baru tahu barangkali ya yang si pemilik asli ini biasanya sesudah mereknya udah itu benar. Baru dia kemudian itu kan punya saya gitu. Sementara jauh-jauh hari beliau tidak mencoba mengantisipasi akibat kelalaian Bu ya. Betul. Jadi isunya sesudah dia sah menjadi milik orang baru beliau mungkin merasa dirugikan gitu ya. Kok merek saya tiba-tiba udah ada yang daftar. Nah itu mungkin perlu pemahaman sosialisasi lagi ya Pak ya. Kami memang dari Kemenkumham secara berkelanjutan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait hal ini. Baik. Sekarang terkait ini Bu ya, terkait kompensasi Bu. Misalnya kompensasi tadi 70 tahun ya Bu ya, 70 tahun. Ya, itu memang diatur Bu ya. Itu hak cipta itu. Hak cipta ya. Jadi setiap misalnya merek itu hak cipta yang ada kompensasi royalti gitu Bu ya. Gimana Bu? Itu masa perlindungan ya Pak. Masa perlindungan ya, itu berbeda-beda tergantung rezimnya. Kalau merek sendiri itu perlindungannya selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan. 10 tahun. Beda-beda. Kalau hak cipta seperti yang Abu bilang tadi, selama si pencipta hidup, kemudian ditambah lagi 70 tahun. 70 setelah tahun beliau meninggal. Si pencipta meninggal. Beda lagi nanti rezim yang lain seperti paten. Paten itu ada 2 Pak, ada paten biasa dan paten sederhana. Kalau paten biasa itu biasanya dia ada unsur lebih umum dipakai, lebih panjang prosesnya gitu ya. Dan dia biasanya dipakai untuk industri, itu bisa mencapai sampai 20 tahun perlindungannya. 20 tahun ya. Ya, kalau paten sederhana sendiri itu cuma 10 tahun karena memang prosesnya pun tidak serumit paten biasa. Iya. Kalau terkait besaran royalti itu apa diatur oleh sebuah regulasi atau gimana? Ya, bicara royalti berarti kan kita bicara hak cipta ya Pak ya. Hak cipta ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi. Karena itu yang ramai sekarang itu bukan nilai-nilai ekonomisnya. Bernilai ekonomis kan gitu. Betul. Kalau bicara royalti yang lagi ramai sekarang seperti Bapak bilang tadi, ada kasus di tempat-tempat di restoran gitu, mungkin juga termasuk kalau sekarang di perhotelan juga. Perhotelan ya, benar. Tidak lagi memutar musik lagu orang. Karena memang sebenarnya itu dari pihak hotelnya harus diwajibkan untuk membayar royalti kepada si pemilik lagu gitu. Nah itu diatur juga dalam Undang-Undang Hak Cipta Pak, diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta nomor tahun 2014 ya, nomor 28 tahun 2014 itu mengatur tentang royalti itu. Biasanya royalti ini Pak dipungut melalui satu lembaga yang di bawah LMK namanya, lembaga manajemen kolektif ya Abu ya. Nah di situ kalau misalnya si pemilik lagu dia sudah mendaftar, si LMK ini berkewajiban dia untuk mengambil royalti. Tapi si pemilik itu harus daftar dulu Pak, jadi anggota salah satu LMK. Gitu, ada banyak LMK kita di sini, kalau tidak salah saya terakhir ada sekitar 15. Berarti mereka yang mengurus pencairan dana kompensasi itu Bu ya, dari kayak diberikan kewenangan atas nama si pemilik lagu untuk mengutip royalti, kemudian juga nanti mendistribusikan lagi kepada. Dari sisi Islam gimana Bu itu? Apa diperbolehkan itu? Ya kan tadi kalau kita sudah mengakui dia sebagai hak milik, itu boleh saja dia mengambil manfaat apapun, termasuk manfaat daripada laba di situ. Nah, cuma harus digarisbawahi hak atas kekayaan intelektual yang diakui oleh Islam itu, yang dikatakan itu hukumnya boleh, itu
dengan catatan barang ataupun hasil kreasi pemikiran yang dia hasilkan itu memang dapat dimiliki secara sah menurut syariat. Misalnya saya membuat haki atas, mohon maaf, misalnya binatang babi misalnya, maka secara syariat tidak dianggap sebagai harta karena harta yang haram. Nah, jadi tidak bisa dijadikan manfaat karena tidak bisa dimiliki secara agama. Kemudian bermanfaat secara syariat. Saya punya kreasi, katakanlah membuat sesuatu yang bisa menghancurkan orang. Nah, itu walaupun bisa dipatenkan, tetapi kalau itu memberi mudarat atau menimbulkan maksiat kepada orang lain, maka itu hati-hati. Hadis Nabi mengatakan siapa yang memulai sesuatu yang jelek, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang melakukan setelah itu. Jadi itu makanya pemanfaatannya tidak dibenarkan secara syariat. Jadi haki itu hukumnya pada hakikatnya mengikut konten apa yang dia buat dalam haki itu. Harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan pemanfaatan yang diakui oleh syariat. Ketika tidak pemanfaatannya sesuai dengan syariat atau kontennya tidak sesuai dengan syariat, maka haki itu mengikut hukumnya ya jadi haram. Karena dia wasilahnya saja. Jadi hasil dari uang itu pun menjadi bermasalah nanti. Ini yang perlu kita beri catatan bahwa pengakuannya ada dalam Islam, tetapi tetap mengikut prinsip syariah. Konteks syariahnya. Kalau kasus kita di Kemenkum ada nggak yang di luar konteks itu? Sejauh ini nggak ada, Pak. Karena memang itu dilarang, Pak. Diatur dalam undang-undang juga, ya nggak boleh. Kalau ini dari segi aspek merek kita lihat ya, Pak ya. Itu yang dilarang salah satunya yang bertentangan dengan ideologi bangsa itu tidak boleh. Kemudian yang seperti Abu bilang tadi, yang melanggar norma agama, norma kepatutan, asusila, nah itu juga tidak boleh. Jadi itu memang dibatasi, Pak. Yang untuk konteks-konteks seperti itu, dan mungkin juga yang mengandung, mohon maaf, unsur pornografi, itu juga tidak diperkenankan. Yang terlarang seperti tadi, yang ini ya, itu juga tidak diperkenankan, dilarang. Berarti unsur-unsur yang berbau-bau maksiat itu juga tidak diizinkan, Bu ya. Betul. Kalau yang ini bukan yang viral beberapa waktu yang lalu kan ada simbol-simbol seperti simbol LGBT, gitu kan, yang simbol pelangi itu, Bu. Itu gimana itu, Bu? Apakah sudah mungkin ada bisa dipatenkan nggak itu? Atau memang sudah dipatenkan, gimana itu, Bu? Itu kan dari sisi Islam juga bertentangan ya, Bu ya. Gimana, Bu? Tahu saya sih belum pernah ini ya, Pak ya, maksudnya kalau yang udah apa pernah dipaten, Pak? Karena logo itu memang logo viral itu, logo pelangi itu ya. Sedunia itu, Bu. Mungkin pernah didaftarkan sama kelompok-kelompok itulah, pernah mencoba mendaftar ke kalau ke situ kami belum pernah dengar juga. Berarti dia viral sendiri, Bu ya. Mudah-mudahan sendiri. Baik, Ibu, ini waktu kita terbatas ya, udah diwanti-wanti sama tim ini. Mungkin terakhir, Abu dulu, Abu. Ini fatwa tadi, Abu, fatwa nomor 6 ini mungkin bisa dijelaskan secara lebih kompleks. Baik, silakan. Fatwa nomor 6 tahun 2016 ini ada 3. Yang pertama menjelaskan definisi apa itu kekayaan intelektual, yaitu yang timbul dari hasil pemikiran menghasilkan satu produk atau proses yang berguna. Berguna ini tadi bermanfaat sesuai dengan syariat. Untuk manusia diakui oleh negara sesuai peraturan. Nah, jadi ada 2 hal di sini. Syariatnya harus terpenuhi, aturan negaranya harus terpenuhi. Kedua, bahwa hak kekayaan atas intelektual itu hak milik istimewa yang diberikan oleh hukum, atau peraturan kepada orang atau kelompok tadi. Nah, dengan begitu dia adalah harta. Dengan dijadikan sebagai harta dan dibolehkan dalam fikih Islam. Nah, yang ketiga, penguasaan atas hak kekayaan intelektual milik orang lain secara tidak sah adalah haram. Ini 3 isi fatwa kita yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual. Jadi kita harapnya berhati-hati dalam hidup ini, dalam mencari rezeki memang tuntutan, tetapi harus juga jangan sampai membahayakan dunia akhirat kita, karena itu tujuan kita hidup ini. Terima kasih. Baik, terima kasih, Abu. Terakhir, Ibu, mungkin ada semacam himbauan ya kepada masyarakat terkait dengan hak kekayaan intelektual ini. Silakan, Ibu. Baik. Kami selalu memberikan ini ya, Pak ya, informasi bahwa pentingnya kekayaan intelektual, perlindungan kekayaan intelektual ini karena dia melindungi 2 hak eksklusif tadi yang kata Abu ya, hak istimewa itu hak moral dan hak ekonomi gitu ya. Sekarang kan mulai banyak orang yang merasa dirugikan ketika hak ekonominya itu masuknya ke arah itu ya. Orang lebih cepat biasanya merespon ya, Bu ya, kayak cerita Bapak tadi.
tentu kami menghimbau kepada masyarakat yang kiranya memiliki baik berupa produk, mungkin juga bisa proses, gitu, bisa juga bentuknya sampai sinematografi, juga. Itu juga mendapatkan perlindungan. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang bisa menghasilkan karya dalam wujud tersebut, segera dilindungi. Dilindungi Bu ya, jangan lalai lah Bu ya, jangan dibiarkan gitu. Jangan dibiarkan, karena apalagi sekarang di era digitalisasi kan semakin susah dikontrol ya Bu. Iya. Makin banyak gitu, makin marak penyalahgunaan dari pengedaran kekayaan intelektual ini ya. Tentunya kita berharap bisa sejalan seperti yang Abu bilang tadi, sebagaimana tersebut dalam fatwa MUU nomor 6 ya Bu ya tahun 2016, bahwa haki ini merupakan bagian dari harta yang mendapat perlindungan gitu ya. Dan di sini juga disampaikan bahwa seluruh pelanggaran kali ini sebenarnya adalah kezaliman kepada si pemilik hak tadi ya Bu ya. Maka sama-samalah kita saling menjaga supaya tercapai dengan baik. Baik, terima kasih. Ini waktu kita singkat sekali ya Bu, Ibu ya, karena memang ini menarik ini tema ini. Saya 2 hari sebelum taping ini banyak tuh masuk semacam pertanyaan lah Bu ya. Cuman karena terbatas waktu kita. Baik, terima kasih ya Bu, terima kasih Ibu. Baik para pemirsa podcast Umat yang kami muliakan, berakhir sudah bincang-bincang kita di podcast kali ini. Ada satu semacam kesimpulan singkat dari saya, yaitu perlindungan hak kekayaan intelektual dalam Islam itu dibolehkan asal tidak melanggar syariat Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.